saja kalian berada, salam sehat buat semuanya. Semoga saat ini kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, perkenalkan nama saya Yatna, dan saya bekerja seorang driver yang freelance ya di daerah Bogor sana. Dan ketika saya libur, saya itu bekerja sampingan, yaitu saya ikut Kang Usep di bekerja di tower ya, tower signal HP, untuk bagian pemasangan baterai gitu. Nah, jadi yang ingin saya cerita-cerita dan berbagi yang semoga menjadi motivasi buat kita semua. Saya ini melihat Kang Usep itu bekerjanya begitu ekstrim. Itu dia naik ke tower ke atas, kemudian dia bongkar kotak rectifier, lalu dipasang baterai, dibelas dan sebagainya, dan saya ikut di situ sebagai pasang baterai. Nah, yang Pak Usep ini dia Kang Usep ini sebagai pemborongnya gitu. Dan saya ini sengaja mengundang Kang Usep ke sini agar kita itu bisa berbagi atau bercerita-cerita gitu. Mudah-mudahan sih kita bisa saling bermotivasi gitu. Jadi sekalian Kang Usep juga bisa tahu, selain saya bekerja seorang driver dan bekerja pemasang baterai di tower-tower, kerja saya itu seperti ini juga gitu Kang Usep gitu. Nah, Kang Usep, jadi gini, mohon maaf nih, saya bekerja sama Kang Usep walaupun tidak netap, walaupun cuma freelance gitu ya, tapi udah cukup lama ya. Kita udah 1 tahun, walaupun saya jarang-jarang ikut bekerjanya gitu. Kadang-kadang ya kalau lagi libur aja bekerja. Dan mohon maaf sekali saya mendengar backgroundnya Kang Usep nih. Saya kan kemarin ketemu mamahnya ya, orang tuanya Kang Usep. Beliau cerita, Kang Usep dulunya sekolahnya kelas 2 SD gitu. Madrasah. Nah, yang nggak masuk akal saya, kok bisa Kang Usep, maksudnya dengan hanya kelas 2 madrasah, Kang Usep bisa menjadi seorang pemborong. Itu gimana dari awalnya itu Kang Usep? Apa emang rezeki nomplok, apa kebetulan, atau bagaimana tuh Kang Usep? Ya sebetulnya sih ini buat anak muda ya. Anak muda itu yang lulusan sekolah SMA ya. SMA ketika kalian istilahnya belajar bekerja ya. Iya. Jangan pernah kalian itu memandang uang. Carilah ilmu setinggi mungkin. Nah, sahabat, yang bagi yang baru lulus SMA, jadi kita tuh bekerja jangan mengutamakan penghasilan dulu. Intinya begitu Kang Usep ya. Ya ini kan kita kan kalau namanya orang kaya kita nggak usah cerita ya. Ini kan cerita buat orang-orang yang benar-benar kayak saya gitu ya. Ya kalau saya dengan dengan ekonomi terbatas, serba kekurangan. Jadi saya dari kecil itu, misalkan orang-orang itu ngejar uang. Contohnya dari kecil aja. Waktu kecil itu zaman saya sekolah kelas 2 umur sekitar 7 tahun. Orang-orang itu kan ke pasar jualan kantong ya. Jualan kantong kesek. Oh iya, di pasar-pasar itu ya. Sama kuli panggul. Betul. Dia itu sehari bisa mendapatkan 15.000. 15.000 tukang kantong di pasar ya. Iya, 15.000. Tapi saya enggak, saya pergi ke Bogor. Waktu itu saya belajar ngejahit, seminggu cuma dibayar 2.000. Oh, bisa ngejahit juga sekarang? Bisa. Iya, saya cuma dibayar 2.000 ya, 2.000 rupiah seminggu itu. Satu minggu 2.000 rupiah. Soalnya saya terus mengajar ilmu yang saya kejar. Biar ke depan nanti saya bisa memilih nggak di sini, bisa di sini, nggak di sini. Iya, jadi fleksibel gitu maksudnya. Kadang-kadang kerjaan di sini macet mungkin, di sini macet, sini lagi gitu. Jadi bolak-balik kemana aja gitu. Yang penting skillnya gitu ya. Iya. Terus waktu itu saya tahun 2013 kalau nggak salah. Nah saya itu kan nganggur saya diajak teman 2013. Iya, di tower. Ya saya cuma bersih ngelap rectifier gitu yang debu-debu di daerah Jakarta. Rectifier itu kotak yang berada di bawah tower itu kan ada kotak seperti lemari. Nah itu yang kamu set maksud rectifier itu ya seperti itu. Iya. Terus bersih
cabutin rumput yang di tower. Belajar ceritanya waktu itu gaji saya masih 2.200.000 kotor itu. Saya udah punya anak 2 itu. Udah punya anak 2, gaji 2.200.000 kotor, belum kotor. makan. Itu belum termasuk makan Kang Usep waktu itu. Belum Ongkos. Tapi waktu itu Kang Usep pulang balik apa gimana? Saya seminggu sekali. 1 minggu 1 kali pulang ke rumah. Iya, Masya Allah. Jadi ya kadang-kadang rezeki memang Allah sudah atur semuanya ya. Menyedihkan lah pokoknya, dengan sehari itu saya harus makan 20.000 itu harus cukup. Makanya saya undang Kang Usep ke sini itu saya mulai tertarik dengan saya kan udah ada 1 tahunnya kenal Kang Usep. Maksudnya saya ikut bekerja yang masang-masang baterai gitu. Terus waktu itu saya berapa kali ke rumah Kang Usep ya untuk ada kepentingan kerja. Saya tuh ngobrol banyak sama mamahnya Kang Usep. Iya, pokoknya intinya kan gini, kita harus banyak belajar. Bagi saya itu semua itu apapun kerjanya saya anggap belajar. Pokoknya saya harus bisa. Nah dari itu saya itu kerjaan ada proyekan pemasangan belting tutup baterai. Belting itu apa tuh? Belting itu misalkan baterai itu supaya jangan hilang. Nah jadi sobat, belting itu tuh kalau bahasa saya sih teralisnya baterai. Jadi baterai itu kan mahal harganya ya, punya perusahaan. Jadi dipasang di tower itu dikasih teralis besi. Nah itu namanya di kita istilahnya belting di sini. Iya begitu. Berjalan itu terus, cuma waktu itu 20 hari saya kata proyekan itu. Saya nyupirin waktu itu, saya masih supir. Jadi ya. belum jadi pemborong seperti sekarang ini belum ya? Belum. Masih nyupirin terus lama-lama ketemulah sama teman dari PT lain. Dia bagian pemasangan baterai, saya cuma ngelasnya aja. Karena tempatnya banyak sempit gitu ya, ribet gitu ya. Akhirnya saya yang pasangin. Saya nggak hitung ngambil itu kerjaan dia. Artinya nggak pilih pekerjaan dulu lah gitu ya. Saya pasang. Gimana nih pasangnya gini? Wah terus aja ngebut. Dan saya bisa. Akhirnya diambil sama dia, tawarin, lu mau kerja di sini? Mau. Karena sudah saling kenal dan saling mengerti pekerjaannya, udah tahu Kang Usep seperti apa mungkin kemampuannya ya. Iya, mau. Akhirnya saya kerjalah. Akhirnya di situ saya belajar buat mesin segala macam, pasang rectifier apa segala macam, belajar terus saya bisa. Saya jadi leader lah, leaderin tim gitu ya. Ya, saya bawa connect lah 2 sama supir 1, leaderin. Saya bisa lama-lama sepi kan tuh. Ini namanya kita punya keluarga kan nggak cukup gaji. Iya. Kita tahu sendiri. Kadang-kadang kita bingung buat ngatur ya dengan keadaan uang pas-pasan itu. Kadang-kadang bukan kita bingung ngatur uang, tapi bingung yang diaturnya itu yang nggak ada. Nggak ada diaturnya. Pusing saya. Akhirnya saya keluar diem. Akhirnya teman-teman yang dulu saya suka bersihin rumput, teman satu pekerjaan yang dulu gitu. Lu mau nggak pasang rectifier? Mau. Udah pasang. Nah, akhirnya saya ditawarin, saya ambil kan, Pak itu cuma 2 biji. Saya ambil 3 biji, 3 biji apa maksudnya? 3 unit. 3 unit itu untuk 1 tower. Untuk 3 lokasi. Untuk 3 lokasi berarti 3 tower ya? Iya. Oh, iya. Perjalanan begitu terus, akhirnya ketemulah orang senior. Tawarin, mau nggak nih ada proyekan baterai? Mau. Saya ambil. Itu di situ mulai berani itu Kang Usep untuk ambil borongan ya. Ambilnya saya proyek sendiri, saya ambil barang dari Jakarta bawa ke rumah. Saya sewa gudang gitu ya buat tempat barang. Saya berjalan beberapa tahun, sekarang hampir 5 tahun saya di baterai. Luar biasa. Kalau saya baru 1 tahunnya ikut Kang Usep, dan saya mulai tertarik dengan tadinya pemborong kayak Kang Usep ini. Begitu saya dengar dari mamanya itu sekolahnya dulu cuma kelas 2 madrasah, itu yang bikin saya menarik. Hingga Kang Usep itu saya undang ke sini gitu loh buat ngopi bareng. Iya, sampai sekarang kan saya lagi bangun pagar tower ya di Sentul. Sekarang nih lagi ada yang kerja. Sampai di sana kan ada Pak Haji gitu yang mewakili. Sampai Pak saya ngobrol Pak Haji, cetak juga masih ada tuh. Iya. Saya bilang Pak Haji, saya orang nggak sekolah, jadi Pak Haji kan lebih ngerti pendidikan. Kalau nggak saya maksudnya kita
sharing lah. Iya. Dia malah ketawa. Gak mungkin saya katanya sekolah kelas 2 madrasah. Iya, memang saya pun tadinya kurang begitu yakin gitu, masa iya sih gitu. Tapi karena mamahnya yang ngasih tahu ke saya, jadi saya apa iya, makanya kita ngobrol di sini bareng. Saya pengen ngobrol aja gitu. Iya, saya juga kan ngerjain proyekan belting juga, belting baterai, pemasangan baterai, pemasangan rectifier. Luar biasa itu Iya, konsep itu diterima, mungkin kan. karena nasib dari seseorang itu dari Allah itu nggak bisa diprediksi dari si A si B itu dari mana atau dari siapa gitu ya. Nah, jadi intinya kita sekarang kita syukur alhamdulillah karena hingga saat ini kita diberikan umur panjang sehat dan dimudahkan rezeki kita. Amin. Baiklah sahabat, cukup di sini dulu obrolan saya sama Kang Usep. Di lain waktu saya akan ngobrol lagi dan mudah-mudahan obrolan kami ini nih ada manfaatnya buat kalian semua, dan jika ada manfaatnya mohon tekan tombol subscribe, like and share. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh.